Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, perkenalan dulu. Aidar Salam Jafar Robai dari kelas 12 ya. Dan teman Saya Hamid Mustafa dari kelas 12 ya. kami kelompok ke-1, Ya, kelompok 1 di kelas kami. Dan sekarang kami aku sama Aidar sama kami. Ini kan masih bawa film. Enggak. Ada Aku sama Kamit akan mereview film kedua kami di Teenager Picture ini yang berjudul Tersesat. enggak lurus. Ini tersesat. Ini sudah menggunakan backgroundnya itu foto gedung sekolah kita sih. Sekolah kita yang tercinta, SMK Telekomunikasi Dan dan Masyarakat. Di sini ada judulnya Tersesat, Fight Ever Gently. Ini kayak melawan evil dengan gentle, dengan berani ya. Karena nanti kita lihat sosok gagah gitu. Sosok gagah Mahasiswa yang sangat gagah sedang membicarakan dirinya sendiri. enggak. Yang dia berani untuk melawan setan itu ya nggak sendiri sih, tapi bisa dibilang dia ya nanti kita cek aja langsung ceritanya. Dan di sini belakang ya ada kayak produser dari Teenager Picture, kru-krunya lah. kru sutradara Bunga Gladys, kameramen Adi Arya, ada 3 ya kameramen, ada Adi Arya, Hilmi dan Haidar, saya sendiri, dan editornya ada 2 orang yaitu Hilmi dan Adi Arya. Dan untuk audio yaitu saya sendiri, Haidar. Mungkin langsung kita masuk ke film aja ya. Udah Langsung kita masuk ke filmnya. Kita tonton. Ini menceritakan ke kisah 10 tahun yang lalu. Ya, jadi masa lalu guys. Yes. Ini alurnya mundur. Ya. Baru Teenager Picture. Asik. Ini suasana sekolah ini. Ya, suasana kelas. Ya, kelas. Seru ya? Oke, seru. nah, ini. Jadi di sini kasih kredit title biar tahu guys siapa yang jadi sutradara, yang jadi apa itu dikasih di sini. Oke, kita ini lagi apa ini lagi? Sedang menunggu guru Apa nih. nih? Oke. Tugas kelompok. Oke. Ada tugas kelompok. Ini udah ditulis. Untuk tema. Gurunya masih. Keren. Ya. Ini Malvino sebagai guru ya. Ya, itu teman kita namanya Malvino yang jadi guru. Ini menjelaskan apa ini? Tentang tugas yang sudah ditulis sebelumnya. Tugas kelompok yang sebelumnya sudah ditulis meskipun gurunya belum datang. Ya. Berarti udah dari pagi gitu ya. Pagi langsung tulis gitu kan, terus balik kantor. Atau mungkin ini tugasnya kemarin tapi kayak malas buat. Mungkin ya dari kelas lainnya ya. Ya. Oh ini Sela sama Gintan. Ya. Mereka kayak bestie abis gitu. Bestie di kelas. Di sini sebenarnya Sela sedang menatap bapak guru. Anjir. Ini apa Pak? Tatapannya agak serem ya. Ada Bel. Sebenarnya Bel berbeda. Ini Malvino apa ini? kok menemui Sela. Ini janjian apa? Ini tuh janjian bukan sih, bukan ya? Bukan sih. Ini kayaknya Malvino itu mengikuti Iya, Sela. sengaja bro. Dipaksa ini. Dipaksa. Oke, Malvino dipaksa. Malvino dipaksa. Malvino memaksa. Sela. Memaksa Sela. Dan mungkin ini adalah salah satu awal mula cerita ini terjadi. Ya itu sebenarnya singkat ceritanya itu ya Malvino sebagai guru itu melakukan hal yang tidak terpuji, sangat tidak terpuji terhadap siswinya. Ya, nah itu akhirnya Sela menangis. Ya. Ini itu sangat tidak terpuji dilakukan kepada murid siswinya sendiri. Guru itu kayak miris ya.
nggak tahu juga sih kalau dunia sih ada dunia mungkin nggak terekspos atau ya, tapi gimana. tidak terekspos. Dan di sini kita lihat ini ada Gintan dan juga Ivan yang sebelumnya itu menjadi teman. Ya dia kan teman sekelasnya kan. Iya, sebelumnya menjadi temannya tapi malah sekarang membuli Sheila. Itu juga tindakan yang tidak terpuji. Iya. Saya pun karena mengalami depresi, guys. Sangat mengenaskan sekali. Oke, singkat cerita Oke. Ini sudah berganti zaman sebenarnya. Sudah beda gitu, guys. oh ya oh ya itu tadi adalah cerita 10 tahun yang lalu. Iya. Saat Sheila. Oke, di sini jadi udah ada kumpulan-kumpulan dari kita yang masuk di dalam film itu. Ya. Di situ ada Ata, ada aku, ada Hindar, ada Agnes, ada Salva, ada Bunga, Hilmi, dan juga ada Tatak. Nah dibahas tentang kita itu mau liburan atau Iya. Sebenarnya kita lagi santai kan ini. Iya. Ya main biasa ngumpul nongkrong gitu. Ya nongkrong gitu. Terus si Bunga itu nyeletus untuk mau pergi Ata dulu atau Ata dulu kayaknya deh. Ata ya? Kayaknya Ata dulu deh. Tapi untuk ke mana spesifiknya itu Bunga ya? Iya. mitos. Di sini jadi kayak bersih bagus, tapi emang karena mereka semuanya kan ngobrol gitu kan. Iya. Jadi kedengaran kayak berisik gitu. Dan itu ada yang nge-vlog, ada yang tiduran, itu ada yang bawa kucing. Nah ini Bunga nih nge-vlog. Bunga ini di cerita ini kayak sangat ambis, bukan ambis ya, apa ya bahasanya ya? Apa ya, lebih Kayak dia sangat aktif gitu loh, kayak sangat aktif sekali. yang lebih kayak terkesan dominan gitu. Dominan. Wah, Dia kayak paling membara-bara itu kan, kayak dia vlog, dia mau ke sana sini, kayak wah paling berisik lah, kalau bisa dibilang. yang paling berisik Ya walaupun nanti saya juga dulu berisik sih. ya akhirnya. Ya, si bucin si bucin tuh. Ada Hilmi sih. Ilmi nggak ikut ke mana sih ini sebenarnya kita mau ke Sebenarnya tujuannya ke gunung awalnya. nggak gunung ya, Dan Hilmi dan Salva itu nggak ikut guys, jadinya cuman berapa itu, berenam, cuman kita berenam ya. yang ikut ke gunung. lah street parent biasa lah. Ya udah terus gimana? Kayaknya masih harus bahas mau kemana gitu guys. Tapi enggak, tapi beneran aman enggak dulu itu apalagi lu Ini kalau enggak tahu nama. Haidar di film ini ya, Haidar di film ini tuh kayak penokohannya itu kayak Yang penting itu capek. ya apa ya, kayak bukannya nggak mau macam-macam gimana, tapi dia tuh kayak waktu ngomongin ke gunung, apalagi kayak ada mitos-mitos, Haidar di sini tuh kayak membantah hal-hal seperti itu, dan dia Siapa yang ngurus gimana sih? apa ya, apa kalau menurut Hamid Haidar di film ini tuh seperti apa? Apa ya, mungkin Haidar itu Gimana gitu ya? yang lebih apa ya, mungkin kayak memikirkan kedepannya itu bakalan kayak terjadi apa gitu. Jadi kayak nggak langsung yuk ikut, enggak. Jadi kayak dia tuh memikirkan kedepannya kayak apakah akan baik-baik saja, mungkin seperti itu. Dan juga jadi lebih bijak gitu guys, kayak pikirannya nggak yang langsung memutuskan kayak gitu, Langsung ayo gitu, nggak kayak dipikir kedepannya nanti bakal gimana ya gitu. betul. Sebenarnya Haidar di sini tuh paling membantah sebenarnya. Membantah untuk ikut. Akan tetapi Haidar mengapa tetap ikut, karena dia peduli sama teman-teman aja. Haidar di sini, tapi ya Haidar yang di sini nggak tahu yang asli ini. Real life-nya juga begitu guys, peduli terhadap temannya. Ya Haidar baik. Haidar di sini penolakannya dia peduli, dia nggak mau sembrono, nggak mau ceroboh, apalagi ke tempat yang itu tadi yang kayak nggak jelas kemana gitu. Yang bukan tempat kita Mitos ya Haidar itu sangat hati waspada itu. Dan secara shoot sebenarnya di sini ini agak ini ya,
ada trouble. Ada trouble di sini di kamera yang di bawah bunga tadi itu ada beberapa file yang tidak sempat jadi macet juga kamera. jadi cuma satu angle di sini ya emang Ngomong doang gampang gue. ya agak Enggak emang ini 3. agak boring sih ya bisa dibilang rada boring karena ada kesalahan Udah pengalaman di Sindoro. Lagi pulang malam gila. apa ya filenya tuh tiba-tiba nggak kebaca ya Kayak rusak gitu guys filenya. sebenarnya Tatak sama Bunga itu pacaran gak sih di sini? Nggak tahu masih di sini tapi kayak di Tapi dia berdua mereka kayak deket banget. Ya. kemana-kemana berdua gitu guys. Eider sama Kamit sama Agnes itu di cerita ini tuh yang deket ya. Paling deket itu mereka berdua sebenarnya. Kayak Hamid sama Agnes itu dekat sama Eider. Eider kayak yang si paling dewasa. Dia kayak Diceritain ya. kayak bapak kita gitu di sana kayak Makanya Eider tetap ikut karena Kamit dan Agnes ini mungkin dia nggak berani nolak ajakan Bunga kali ya. yang mungkin atau juga Heider ingin melindungi teman-temannya guys. Ya daripada Heider di sini tuh melepaskan teman-temannya begitu saja kayak dia mah tambah khawatir gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk tetap ikut. Kalau Atta sama Bunga itu kayak bersama kayak sama-sama ambisnya sama-sama ambis kayak dia tetap pengen ke gunung dan tidak terlalu mementingkan risikonya nanti bakal gimana gitu. betul. Jam 10 di rumah. Kalau Tatak sih dia easy going gitu ya. Kayak ya ayolah. Kalau Tatak lebih banyak ke diem kalem gitu kan kayak tapi ayo gitu. Diem tapi ayo aja. Udah sih nggak lakuin aja terus Atau paling chill kayaknya, paling santai. Dia tiduran. mau kemana? Nah ini Si paling bucin. mau sebut ayam. Yes. Ini dia punya bag. Mau kemana? Akhirnya mau kemana? Kalau pulang Kucing banget. Kucingnya juga boleh sama-sama guys. coba hajar lu sini aja. Ini mau bawa apa aja bisa pulang? Nah ini masih membahas untuk ya mau pergi kemana itu guys. Udah sih tak, kamu sih aja. Yang bawa makanan si Agnes sama Hajar ya. Apa nyuruh-nyuruh? Yang bawa makanan. Terus nanti Ini kayak berapa menit ya kita di satu tempat ini tuh tanpa cut sama sekali. Itu full dan itu semua improvisasi. Jujur aja itu semua improvisasi. Ada skrip, ada skrip sih. Akan tetapi tetap tidak lepas dari penokohan tokoh tersebut ya, makanya seperti Heider yang sangat peduli sangat dengan temannya, terus Hamid yang ngikut aja, Nas yang juga ikut aja, Bunga dengan dia Yang pakai mulut tuh ambisinya berapi-api ingin yuk pergi yuk gitu. Tatak yang diem tapi ayo gitu. Dan ini full improvisasi kalau saya bilang untuk di film ini. Sebenarnya tidak ada skrip tapi entah mengapa tidak bisa mengikuti skrip itu. Oke, sini pindah. Ini udah dari kelanjutannya udah ya? Iya. ini udah mau berangkat ke gunungnya itu guys rencananya. Nah kan di situ kelihatan banget Bunga yang memang yang paling apa ya semangat sendiri lah gitu. Ribut guys di dalam bukan Kita berangkat. Tatak cool banget sih. Ya diem gitu. Tapi cool bagus. Untuk backsoundnya sih asik sih. Backsoundnya asik banget sih. Asik, Ini kayak sesuai dengan suasana yang adventure. Adventure. Dan ini juga salah satu shoot pengambilan gambar yang menurut aku bagus sih. Iya. Salah pengambilan gambar bagus. Dan cocok. Menurut saya itu kayak backsound yang digunakan sama shootnya, jalannya, shootnya, sama bahkan mobilnya pun kayak cocok aja. Cocok. Gitu. Kayak semangat sih. Kayak menggambarkan suasananya. Menggambarkan suasananya bagus banget. Adventure.
paling ngevlog tuh. Mendadak. Oke, ini mobilnya mogok nih, jadi ceritanya mobilnya mogok di tengah jalan belum sampai tuh. Nah tuh mogok guys. Mogok nih gimana nih? Mogok. Iya. Oke, kita di dalam udah kucel guys, mulai guys. Panas banget di dalam. langsung down semua ya. Ya kan ngapain pakai mobil ini mau? Di tengah jalan, mogok, belum sampai. Terus panas gitu kan. Terus akhirnya akhirnya yang laki-laki disuruh turun. Kalian turun lah tapi Kita lihat di situ. Udah. Oke, ini sebelum turun pun masih ada perdebatan di dalam. Iya. Jadi sebenarnya di film ini tokoh Haidar dan tokoh Bunga ini selalu ya karena dari awal Iya. Haidar sudah nggak setuju sama perjalanan ini gitu yang diusulkan oleh Bunga gitu. Jadi makanya setelah itu ya gontok terus. Iya. 2, 3. Ini mendorong. Itu ada mendorong, ada Haidar, ada saya, ada Atta. Kita bertiga sudah dorong guys. Nah ini dari siang pagi ya berangkat ya pagi Iya. sampai Sore sampai malam. menjelang maghrib ya. Iya, menjelang udah maghrib. maghrib. Akhirnya terus mendorong Terus capek banget sih. Capek banget sih jujur guys. Dan di sini ini sepertinya kita ada take beberapa kali gitu. Ya tuh itu tentang capek. Ada take beberapa kali dan dorong terus. Nah dan akhirnya ini kami menyuruh sampai ke depan sekolah. Tuh si Bunga menyuruh untuk stop. Wah, di saat yang lain sedang beristirahat di depan gerbang sekolah, yang menemukan Tatak diantarkan Bahrino ke bengkel terdekat. Tetapi ternyata apa? Ada apa guys? Ada apa? Ternyata ada apa? Kita lihat di sini ada Tatak dan juga Mbak Rino. Bahrino bertemu dengan Ulin. Kita awak dulu bakal berhasil. Oke. Jadi ini menggunakan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya. Jadi sebenarnya tuh Panas banget nih. si Bahrino ini kayak ada maksud tertentu ya. Ya, Bedanya satu ya. memiliki tujuan Tertentu. tertentu gitu. Ini Hilmi sama Salva. Ya, Lagi ngopi bareng. Temennya pada ke gunung. malah mereka berdua ngopi. Sebenarnya malas sih. Nunggu semingguan aja paling mungkin. Ih, lama loh, kamu parah banget sih temen Oke, di sini sama menggunakan bahasa kamu deh. Iya. Aku kamu guys bahasanya. Kamu itu Capek jauh. Ada beneran nggak? kayak Salva ini kayak galak gitu ya. Kayak lumayan keras, bukan keras sih. Apa bahasanya? Ini kayak ada nggak juga sih sebenarnya, tapi Nggak. kayak apa sih bahasanya ya? Ya kayak gitulah guys, susah untuk menjelaskan. Dan ini kayak ya wah ngapain lagu oh iya kayak gitu. Terus apa Biarin lah. kamu ini Ya nggak ada marah-marah gitu. ini mengkhawatirkan ya kayaknya karena nggak ada kabar ya. Iya. Ini ceritanya Hilmi sama Salva itu ngomongin teman-temannya berenam itu Halo Pak, ini saya dari teman ibu kayak ya. kenapa nggak ada kabar gitu. Iya. Saya Salva Pak. Terus Mau akhirnya tanya, si jadi Salva Bu Eni inisiatif nggak pulang untuk kemana, Pak? Menelpon Katanya polisi dapat sebenarnya. telepon Pihak sama polisi, temen-temen kepolisian. nih, tapi itu nggak pulang-pulang Pak. Tuh, karena nggak pulang-pulang. Ada dikabari sama Karena nggak ada, Bunga nah kan nggak ada kabar sama sekali, jadi mereka panik. Mungkin Bunga Teman-temannya kok nggak ada sinyal ya, Pak? kabar. Kok Bunga nggak mengabari Nggak pulang-pulang. teman-teman dan Bapak? Mungkin pemikirannya kan Udah, karena Pak, ke kalau gunung gitu kan, gitu saya kita nggak tahu cuma ke gunung menyampaikan. apakah selalu aman kan kita nggak tahu. Terus ya untuk aman-amannya dia menelpon ke pihak polisian. Kira-kira Terus udah sudah berpindah ke Mahalam Hari. Hanya masuk ya, berenam ini para mahasiswa dan mahasiswi ya. iya yang sudah lemah lebih lesu ya bang. Lesu.
kita lihat apa yang tadi habis dia juga udah mulai lumayan cemberut, jadi cemberut. Dokumentasi tuh serem. Excitednya kurang guys. Biasanya udah mulai kurang nih, kecuali si Bunga nggak tahu kok. Tuh dari situ muncul Mbah Rino. Tapi dia tetap friendly ya. Siapa tetap friendly walaupun lagi capek, lemah, letih, lesu gitu kan. Tapi kita lihat Haidar tuh kayak apa sih lu gitu kan. Oke. Nah, oke. Tapi masih sopan sih guys Haidar. Yang di sini yang tidak sopan saya, gitu kayak saya tidak mau bersalaman dengan mbah tua ini. Kayak dia kayak anak kota banget kayak gitu. Jadi kayak Hamid di sini tuh menggambarkan yang kayak apa ya guys, yang kayak anak-anak yang kota banget, kayak nggak mau capek, nggak mau panas, nggak mau kotor, Kena sinar matahari tuh nggak boleh kena sinar nggak boleh keras matahari. Kayak salaman sama orang tua pun kayak ih jangan lu kotor, nggak mau deh ya. Namun Kayak nggak sopan gitu guys. mewakili rinsang-rinsang kadusnya ngerepoti. Ini bahasanya ada bahasa Jawa sama bahasa anak kota, Bu. Bahasa anak kota ya, dia bahasa anak gaul gitu ya, maksudnya bahasa mahasiswa gitu kan. Tapi Bunga di sini dia bisa bahasa Jawa ya, Iya, bisa bahasa daerah ya, bisa bahasa daerah untuk mengobrol dengan Mbah Rino. Jadi Bunga yang bisa ngobrol sama Mbah Rino guys. Ini udah ada kelihatan kan Haidar tuh. Udah marah-marah. Tuh. Apa sampai bacot. Karena mobil kita itu Bahasanya emang ya bahasa mahasiswa gimana sih? ngungsi. Kadang ada kasar-kasarnya dikit ya sedikit. Kasar. Oh, yang kayaknya tuh udah lama nggak dipakai. Ya itu lagi vlog. Wow, Dan itu fun fact itu petir asli. ya itu betul asli guys. Kami shoot ini kayak dalam keadaan udah mulai gerimis ya, Udah mulai gerimis dan mau hujan. ya. Dan akhirnya pun emang hujan. Hujan deras banget dan malam-malam. Ini para mahasiswa ini dituntun oleh Mbah Rino. Nah kita lihat nih, belakang tuh sebenarnya ada IC. Ah, itu apaan anjir? Nah, oke dari backsoundnya juga lumayan, Ya biasanya jump scare gitu guys. Lumayan mendukung juga. masuk sih untuk Masuk sih. pemilihan Bitson dengan Scene tersebut ya. gitu. Situasi di sini Ini tersebut. tempat apa sih mbak? Ini digiring oleh Mbah Rino ke suatu ruangan. Ya. Katanya gudang gitu. Ya katanya gudang tekan guys. dari sekolah yang tidak terpakai. Panjenengan sinten saged istirahat ing mriki dikersake mawon. Ini gudang ya mbak? Nggih. Tuh guys. Bunga. Niki kelas. Yang boten pakai di. Tuh di sini Haidar kayak mukanya kayak Monggo. tidak ya. Kalau tinggal Baunya busuk kan ya. Busuk. Tutup. Kotor banget. Ya udah tutup dulu makannya. Ya kalau dari selama ini dia bisa kebaca sih, maksudnya kelihatan bahwa itu memang kayak Tutup ya, karena dari awal sih Ya dari awal itu emang udah nggak kurang, jadi dia makanya sudah sangat Udah amat. kayak Nyepein banget. agak menentang ya. ya. Dan akhirnya ya udah ya gimana udah Apa? adalah daripada teman-temannya Dia tadi berisik ngefox sih. itu saja dibiarin dulu kan, dia lebih Enggak. khawatir gitu. Ya jadi Haidar ini di sini menurunkan egonya demi teman-temannya guys. Gini ya. Sangat-sangat baik hati Bolak sekali. banget, males banget ngurusin. Ini perdebatan di Perdebatan. Lu tadi yang usul kita main ke Ya, ini kan nggak sesuai ekspektasi gitu loh maksud gua. Lu tahu gak sih sukanya? Lah, hujan, mobil mogok. Sekarang mobil gimana? Kita aja nggak tahu mobilnya gimana. Kalau di sini Haidar sama Bunga emang berdebat terus guys, karena emang dari awal kayak emang udah kurang cocok antara Ya udah sih, mereka udah gitu. bagus kita dikasih tempat. Nih sekarang kita bisa duduk, ada penerangan. Nggak ada sinyal loh, nggak ada. Salah. Berantem terus. Udah sih, nggak usah. atau kayak dia masih santai. Kalau kami tuh dia kayak itu tadi karena dia ngikut Haidar dulu, kayak melihat Haidar sedang debat ya diam saja. Jadi gini lah. Sabar ya Sabar ya. Ini udah bad mood banget sih Haidar di situ. Terus Agnes mau ke kamar mandi, ditemani oleh Bunga. Tuh kan guys, itu Masuk balik guys sekalian.
Udah emosi nih kayak ada kesetanan. Tapi acting dari di sini bagus banget guys. Salah satu yang terbaik. Makasih. Yang lebih baik. Anjir, sumpah ini nggak beres. Si Udah, Agnes. udah ini udah di sini itu udah nggak mau denger sih, nggak bodo amat lu. Vino di sebelah. Bunga itu emang kayak dia ambis tapi kayak dia tuh nggak bisa mikir, bukan nggak bisa mikir, maksudnya kayak gegabah gitu kayak dia memang kayak seorang remaja yang benar-benar mengikuti keinginannya aja tanpa ada pertimbangan apapun itu, kayak dia nggak mempertimbangkan suatu hal dengan sungguh-sungguh. Yang penting gue pengen gini, ya udah gue gini gitu. Walaupun gak ada kejadian aneh-aneh yang bahkan dia pun sendiri yang Merasakan, mengalami hal tersebut. merasakan seperti yang waktu dia lihat itu. Padahal dia sendiri kan. Dan dia gitu kayak masih yulu, masih kayak masih santai aja gitu ke kamar mandi gitu sih. Balik-balik. Agnes. Masih tetap kokoh gitu guys. Di sini. Lu tadi bilang aneh. Tuh Haidar marah-marah guys. Tuh, Haidar menegaskan ulang. Tuh sampai gebrak-gebrak meja. Ini bagus banget guys semua. Yaudah. Tuh di sini mulai perdebatan. Berdiri ya kompak gitu ya. Keren sih. Tadi itu nggak ada janji. Enggak. Masuk berdiri aja semuanya. Kayak misterinya sih keren. Kita mau masuk nih. Tuh. Dia udah kayak emosi. Udah ini udah emosi tuh the max sih, maksudnya kayak udah di puncak emosi gitu. Ini jadi Hamid sama Atta itu ya udah inisiatif sendiri dia cari Agnes gitu. Gimana pun kan Agnes temannya gitu kan. dan dia tiba-tiba nggak ada gitu. Gimana? Udah. Akhirnya sambil ngevlog Atta dan ya di belakang itu. Nah itu ada penampakan. Tapi di sini ceritanya si Hamid ini Kan nggak ngeh gitu ya. dia nggak melihat gitu. Ya nggak tahu. Yang tahu Atta. Backsoundnya sih kayak sudah Ada vibes mengerikannya, menakutkannya sudah menggugah. ini ya adrenalin gitu. Ya. Dan waktu shoot ini memang malam Ini hari, malam guys. hari. Dan ini juga hujan tadi kan. Dan ini kita naik ke lantai 2. Ya. Itu ada menakutkan jujur saja. Akan tapi ini ada 2 kali shoot ya kan? Iya, ada 2 kali shoot. 2 hari. Karena ada Yang di kendala. shoot ini itu kalau nggak salah waktu siang ya. Iya, Jadi ini kami siang hari. ya kami tim inisiatif untuk ya coba membuat suasana itu tetap seperti malam Iya, gitu. seperti malam. Maksimal mungkin lah kita bisa lakukan. Dan ini juga diedit oleh editor kita Editor berkelas kita. yang sangat berkelas. Kami terkunci ya tadi ya. Iya, jadi ini Hamid terkunci di dalam kamar mandi, tidak bisa keluar guys. Dan ini ada Atta. Apa hari Oke. tersandung dan akhirnya Aduh, sampai muntah darah guys. dan akhirnya singkat cerita mati men. Nah, dan ini Hamid udah bisa Hamid udah bisa keluar. keluar. Dan akhirnya dia pelan-pelan Dan dia melihat penampakan ada yang si setannya itu guys. ya. Dan dicekik guys. Serem sih itu. Didorong, Ya. jatuh dari tangga, terus kepalanya mengalami pendarahan dan meninggal. Aduh. Tinggal mereka bertiga. Terus ini bertiga ini kayak pada kemana ini bocah gitu, terus coba cari ya kan. Dan di sini Haidar masih males gitu guys. Masih buat Terus ini kayak nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba Tatak tuh nggak ada di sini. Terus pada bingung kan Bunga sama Haidar ini pada kemana? Terutama si Tatak kayak pada kemana? Di mana? Tatak tiba-tiba juga nggak ada gitu. Kok tiba-tiba hilang sih? Tiba-tiba hilang. Enggak, orang tadi aja di sebelah. Terus bingung sendiri dah tuh berdua kan. Sing berpindah. Iki ono loro iki, Pak. Ini si Tatak sama Mbah Rino ternyata lagi apa ini? sedang melakukan kompromi guys. Atau apa dari rencana mereka. Balik Ayo udah, kita harus cari teman. Terus ini lari-lari ya. Balik cari di setiap ruangan. Jangan kalau enggak. Terus ini Agnes yang dicari di awal. Ternyata di dalam suatu kelas sudah bersama sang Mbak Indi.
Backsoundnya sedih sih. Lu kenapa ngelakuin ini sama teman-teman gua? Kayak serem sedih. Campur men. Campur jadi Sama lu kayak lu masuk ke ruangan gitu terus lu biar ketemu kayak gitu. Benar. Tapi ada juga Ya, iya. rasa seremnya gitu. Dari backsoundnya. Jan, ayolah Jan. Lu cowok. Dia paling ambis tapi dia masih takut ya. Dia malah menyuruh Haider. Nah, lu siapa anjir? Oke, di sini dia mulai marah. Ya udah. Suaranya lantang sekali guys. Dan jujur saja waktu shoot ini aku takut beneran guys. Takut beneran ya, aku takut beneran. Itu fun fact ya, Takut beneran sama mereka. Jadi aku kayak mikir aduh, beneran. Ya, kita lihat kan Haider bodo amat walaupun ada si setan atau apapun itu Dia tetap ingin menyelamatkan temannya. Agnes kayak memastikan kondisi Agnes itu seperti apa. Dan nanya Siapa sih? langsung ya kaki empatnya keluar. Jadi ya itu tadi guys, bahasa yang digunakan itu ada bahasa Jawa, ada bahasa anak-anak gaul yang diselipi ya gimana sih anak gaul sekarang gitu, ada bahasa kasar-kasarnya juga gitu. Iki mergo tumindak Allah Dan si setan pun pakai bahasa Jawa, bahasa daerah ya. Pakai bahasa Jawa. Karena ceritanya kan ceritanya dari zaman dulu guys. Iya. Enggak beneran. Iya. Ini ceritanya agak lucu juga ya kayak ini dua orang yang gontok-gontokan dari awal tuh tapi bertahan sampai paling akhir gitu. Dan aku di sini juga sih ada nggak sama setannya kenapa ini gini terus nggak dipegang-pegang lama guys. Ini dipegang, ini kayak flashback. Dia si setan kayak memberitahu alasannya apa. Karena alasannya Agnes ngambil kalungnya, kalung keramat lah mungkin. Dia minta tolong Minta tolong sama Haider sama Bunga tadi. sin berpindah. Ini ada tatak linju kemarin. Weh, sini weh. Oke, itu dikejar-kejar oleh polisi. Ya udah selesai bye-bye ini kayak setannya sudah Iya, ceritanya sudah setannya udah apa ya, tenang lah ini yang udah karena minta tolong itu tadi kan udah minta tolong sama Haider tadi sama Bunga tadi. dan akhirnya si pelakunya itu ditangkap. Dan ini filmnya sudah selesai. Ya, mungkin amanat untuk cerita ini yang mau mungkin ingin disampaikan itu kayak dari pertama itu tentang guru ya. Iya. Tentang gurunya itu Itu yang guys, melakukan hal yang sangat tidak terpuji. tidak terpuji, melakukan tindak asusila kepada muridnya sendiri gitu, kepada siswanya sendiri, itu kan tidak terpuji sekali ya guys. Ya itu sebenarnya kayak ingin menyampaikan juga apapun yang dilakukan guru walaupun nggak seperti yang di film tadi ya katanya, tapi kayak bisa berimbas kepada siswa atau siswinya itu ke murid-muridnya itu kayak beda-beda kayak apalagi kalau ini udah jelas ya kalau dalam cerita itu kayak melakukan hal tidak terpuji seperti itu dan dia depresi akhirnya bunuh diri. Tapi juga nggak mungkin kayak nggak hanya perbuatan seperti itu aja yang bisa membuat murid-murid itu pada depresi dan akhirnya bunuh diri. Banyak juga kayak kasus-kasus, apalagi kita membahas negara tetangga kita kayak Jepang gitu. Kan banyak sekali kasus bunuh diri, pembunuhan diri, kasus bunuh diri di kalangan anak-anak yang masih sekolah gitu guys, karena depresi mereka. Itu miris sekali. Jadi kayak di si film ini juga kayak menyampaikan untuk kita tuh ya gimana ya, kadang tuh hal sepele, ada hal sepele yang dilakukan oleh mungkin guru atau mungkin teman pun kan, karena tadi juga ada di apa namanya dibully sama temennya Gintan sama Ivan, itu kan akhirnya membuat tambah depresi, mentalnya Sela tadi kan jadi tambah down gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu kayak ya kita sedikit menyisipkan apa ya, kalian tuh jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa menyakiti hati orang lain. Soalnya kan kita juga nggak tahu guys, orang itu kan beda-beda. Kadang ada yang mentalnya kuat, ada juga yang tidak gitu. Jadi ya baik aja lah gitu sama semua orang gitu. Dan di sini juga ada pesan moralnya yang lain menurut aku, itu waktu
para mahasiswa tadi itu masuk ke sekolah ini kan kurang sopan ya guys, tidak ada etika gitu, tidak ada attitude-nya, adabnya. ya Oke. adabnya. Jadi ya dimanapun gitu ya sebisa mungkin kita menjaga adab kita gitu, karena ya kita nggak tahu apa aja yang ada di dalam sana gitu kan. Iya. Jadi ya sebisa mungkin menjaga adab lah gitu. Iya, betul. Adab sih, adab nomor satu sih menurut Iya, adab nomor satu sih adab. guys. Terus Dimanapun. kita adab, kita menjaga adab dan perilaku. Iya. Perilaku. Jadi ini film ini tuh kayak ingin menyampaikan bahwa pentingnya adab di dalam kehidupan kita dan juga mengutamakan perilaku yang baik gitu. Iya. Kita tidak melakukan hal-hal mungkin terlihat kecil kayak bully kayak kayak gitu Ya, kan, mungkin sama kita Ipan tadi kan. ya mungkin dari yang bully itu merasa cuma dikit gitu. Iya. Tapi kan kita tidak tahu perasaan yang terbully itu gimana, Betul. mentalnya mereka gimana, Betul. kita tidak tahu guys. Soalnya itu orang kan beda-beda gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kita tidak tahu bagaimana gitu. Mungkin ada tambahan? Mungkin itu sih pesan-pesan dari film yang disampaikan ini. Iya. Di mungkin sudah ya. Iya. Atau mungkin ada yang mau dibahas lagi? Sepertinya sudah guys, karena ini kan kita kan kelompok ya guys, jadi kan ini kan bahasnya dibagi-bagi gitu Ya. kan, dan mungkin sepertinya pembahasan kita sudah cukup gitu, nanti dilanjut oleh kelompok kita yang lain. Oke, dan ya mungkin begitu saja dari kami. Bila ada salah kata dari penggunaan bahasa, Ya. cara berbicara, kami mohon maaf. Sebesar-besarnya kami mohon maaf. Mungkin dah kami tutup. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak guys. Ada tambahan nggak dari kami? Sudah sih, sudah. Kami ucapkan terima kasih semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sudah.